yang keren banget. Ada Connect Indonesia. Di Jakarta kita timnya sebenarnya ada 4 orang. Ada Kak Tela, aku, Bang Lores, dan konten spesialis kita KAE. Dan sekarang alhamdulillahnya Connecting sudah punya 17 representatif di daerah. Harapannya tahun depan kita bisa punya di 34 provinsi. Karena tujuan utamanya Connecting kan sebenarnya adalah menciptakan kolaborasi dan juga memberikan yang namanya kesempatan atau partisipasi teman-teman disabilitas di ruang publik gitu. Jadi memang kalau ditanya anggota, kita nggak pernah mewajibkan hanya anggota, tapi kalau ditanya udah berapa orang sih yang in charge atau yang sering terlibat dalam acara Connecting, ditotalin 8.288. Wow, sudah banyak banget ya. Cerita sedikit, aku juga penyandang disabilitas. Disabilitas daksa yang nggak pakai alat bantu gitu. Nah, kalau nama medisnya itu congenital amelia. Nggak tahu sama sekali isu disabilitas, nggak pernah ketemu teman tuli, teman netra dan lain sebagainya. Aku tertarik untuk mempelajari semuanya gitu. Pengen tahu gimana interaksi dengan teman-teman Down syndrome, pengen tahu gimana interaksi dengan teman-teman tuli, netra dan lain sebagainya. Dan ternyata Kak Tela juga punya value itu gitu. Apa aja sih yang tergabung di Connecting ini? Oke, pertama dari sisi nama gitu ya. Kenapa misalnya kita tidak mengambil embel-embel ada divanya di depan atau belakangnya dikasih embel-embel abilitas gitu. Karena sesungguhnya yang mau kita capai adalah inklusivitasnya. Inklusivitas itu tandanya nggak membeda-bedakan ragam disabilitas juga gitu. Jadi di Indonesia itu kan sebenarnya sesuai dengan Undang-Undang 8 2016 ada 4 ragam disabilitas nih. Ada yang disabilitas fisik, disabilitas sensorik. Sensorik itu termasuk teman-teman tuli, teman-teman tunanetra gitu ya. Tunarungu, kemudian ada disabilitas intelektual, tadi Cynthia sempat bilang ada Down syndrome gitu ya, dan ada disabilitas mental, bipolar, skizofrenia gitu. Di Connecting sendiri kita punya rules, quote and quote, setiap kali kegiatan Connecting kita berharapnya ada 4 ragam disabilitas yang ikut serta. Kenapa? Karena kita pengen di antara teman-teman disabilitas pun yang berbeda ragam saling kenal nih satu sama lain, kebutuhannya apa, cara berinteraksinya gimana. Setelah teman-teman disabilitasnya sendiri sudah inklusif, tidak membeda-bedakan, tidak mengkotak-kotakan, tidak menganggap yang satu lebih penting dibanding yang lainnya, harapannya kalau di antara teman-teman disabilitas sudah inklusif, maka teman-teman non-disabilitas pun jadi lebih gampang untuk bisa mengenal mereka gitu. Karena suaranya adalah suara inklusivitas, satu suara dari berbagai ragam yang harapannya gaungnya lebih besar dibanding kalau satu ragam hanya menyuarakan ragam disabilitasnya saja. Dari lahir atau enggak, sebenarnya banyak sekali faktor yang menyebabkan kita menjadi disabilitas. Siapapun, dan setiap acara Connecting kita selalu mengingatkan teman-teman bahwa bukan mendoakan, tapi siapapun bisa berpotensi menjadi disabilitas. Contohnya, ada yang disabilitas karena kecelakaan, baik kecelakaan medis atau kecelakaan bencana alam dan lain sebagainya, seperti itu. Ada juga yang memang terkena virus. Ketika kita bikin acara, narasumbernya adalah seorang gagap gitu, oh ternyata disabilitas, gagap itu termasuk disabilitas ya, dan itu serius gitu. Secara etis kita nggak boleh ngetawain atau kita nganggap itu bercandaan gitu, karena memang ya mereka kesulitan untuk menyampaikan kalimat secara runut, tapi mereka bisa gitu. Kayak gitu. Jadi Connecting tuh pendekatannya bukan sekaku itu untuk membawa undang-undangnya, memperkenalkan masing. Kan sering tuh banyak yang bilang kayak jokesnya gitu ya, tuh teman-teman disabilitas kayaknya kalau punya jodoh pasti disabilitas juga ya. Kayak takdirnya aja harus sama-sama disabilitas. Padahal banyak yang menikah dengan non disabilitas gitu. Jadi akhirnya waktu hari Valentine kita bikin Love and Disability, dan itu ramai karena jadi pembicaraan orang secara santai gitu. Kita nggak pengen isu disabilitas itu orang anggapnya isu serius yang membosankan, yang kaku banget gitu. Kayak tiap ditanya ke depannya kegiatannya apa, saat ini kita masih fokus pengen bantuin teman-teman disabilitas untuk memulihkan ekonominya, terutama bagi yang terdampak PHK selama pandemi COVID. Jadi ke depan proyeknya masih seputaran bantu disabilitas bekerja namanya, campaign yang kita galang. Kalau kemarin proyeknya dengan Kita Bisa untuk crowdfunding, ke depannya kita akan kolaborasi dengan salah satu platform transportasi terbesar di Indonesia. Gak boleh sebut merek. Kita mau bantuin teman-teman disabilitas untuk bisa kerja kembali, dan kedepannya kita juga lagi pengen ngajuin sebuah grant ke salah satu foundation, ke yayasan CSR-nya ya, sebuah perusahaan supaya bisa membantu teman-teman disabilitas di daerah. Jadi
bantu disabilitas bekerja, tapi kita amplifikasi hingga ke luar Jabodetabek, karena selama ini masih fokusnya Jabodetabek dulu gitu. Nah itu kedepannya. Sama satu lagi, paling kita lagi mempersiapkan untuk kolaborasi sama salah satu penyanyi terkenal di Indonesia untuk persiapan Hari Disabilitas Internasional tanggal 3 Desember nanti. Wih, hebat. Pokoknya Karina follow ya. aja @connect-Indonesia, ntar semua. Gimana sih caranya kalau mau gabung di Connect Indonesia? Oke, kalau mau gabung, kalau aku akan sampaikan soal full timer. Jadi kita lagi nyari satu orang full timer yang passionate sama isu disabilitas, kemudian yang memang punya pengalaman untuk mengembangkan komunitas gitu ya. Kita akan tunggu, bisa lewat DM Instagramnya @connect